Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan umur panjang serta barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ustadz Syifa akan menyampaikan kultum yang berjudul Green Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian, apakah anak-anak sudah pernah mendengarkan istilah Green Ramadan? Nah, bagi yang belum dan penasaran, mari Ustadz Syifa akan memberikan sedikit kultum dengan judul Green Ramadan. Green Ramadan adalah Ramadan hijau atau puasa hijau. Apakah itu dan bagaimana maksudnya? Lantas seperti apa contohnya puasa hijau itu? Maka di sini mari kita belajar bersama-sama. Istilah puasa hijau merupakan upaya atau ikhtiar kita umat muslim di bulan Ramadan ini agar senantiasa menjaga lingkungan. Hijau identik dengan kelestarian lingkungan, dengan penyelamatan lingkungan. Nah, lantas apa hubungannya antara penyelamatan lingkungan dengan puasa Ramadan? Nah, di sini anak-anakku sekalian, bahwasannya selama ini kita dalam kehidupan sehari-hari kita memproduksi banyak begitu sampah, misalnya ya, mulai dari bagaimana anak-anak membeli takjil atau membeli menu untuk berbuka, lantas bungkus kemudian atau bahkan isinya terbuang begitu saja, sehingga kemudian menambah kuota sampah di tempat pembuangan sampah. Itu salah satu contohnya. Nah, lantas Green Ramadan ini merupakan upaya untuk mendorong umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dengan penuh kesadaran lingkungan. Nah, kesadaran lingkungan seperti apa? Nah, anak-anakku sekalian, yang tadi sebagaimana Ustaz Syifa sampaikan, kita tidak habis dalam mengkonsumsi makanan kemudian mubazir sehingga terbuang di tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah. Itu merupakan salah satu ikhtiar kita semua dalam melaksanakan Green Ramadan agar supaya kita tidak membuang sampah sembarangan. Nah, Green Ramadan bisa kita pahami yakni dengan menumbuhkan perhatian kepada keberlangsungan lingkungan hidup kita, terutama selama Ramadan. Di lain sisi juga tentunya melaksanakan ajaran dan prinsip Islam untuk memberikan hak kepada ciptaan Allah, memberikan hak tanah untuk tetap bersih, untuk memberikan hak bersih untuk langit, tidak melakukan atau tidak menimbulkan polusi misalnya. Maka itu merupakan salah satu pengertian dasar daripada Green Ramadan itu sendiri. Nah, lantas apa kira-kira dasar daripada Green Ramadan ini, anak-anak? Di Al-Quran sudah disebutkan dan sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Rum ayat 41. Oke, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan Green Ramadan? Surat Ar-Rum merupakan peringatan yang diberikan oleh Allah untuk kita semua yang hidup pada saat ini agar supaya menjaga lingkungan. Nah, di bulan puasa ini yang biasanya ketika sebelum puasa kita membuang sampah sembarangan di rumah misalnya atau di sekolah waktu sebelum pandemi, maka di bulan Ramadan ini ada istilah Green Ramadan untuk kita menjadi pengingat agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu contoh. Nah, di hadis juga ada, anak-anakku sekalian,
hadis riwayat Ahmad misalnya, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka dengannya ia mendapatkan pahala. Dan apabila dimakan oleh binatang liar, maka dengannya ia mendapatkan pahala. Ini adalah konteks lain, ini adalah istilah lain yang bisa kita hubungkan dengan Green Ramadan. Selain kita tidak buang sampah sembarangan, selain kita tidak membazirkan makanan, maka kita menghidupkan tanah mati. Apakah itu? Sebagai salah satu contoh atau yang mudah kita lakukan adalah kita menanam di rumah masing-masing. Tidak perlu lahan yang luas, tidak perlu lahan yang subur, tapi kita hanya butuh niat serta upaya atau ikhtiar kita untuk menanam tomat misalnya, atau menanam cabai untuk nyambal misalnya. Nah, itu adalah salah satu aplikasinya. Nah, selain itu anak-anak, di Muhammadiyah pun sudah ada prinsip-prinsip yang mendasarinya terkait Green Ramadan. Nah, ada di MKCHM. Nah, apakah itu MKCHM? Yakni Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Warga Muhammadiyah. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam MKCHM itu kita dianjurkan untuk menjaga lingkungan. Tidak hanya di bulan puasa saja, tetapi setelah bulan puasa dan seterusnya kita diwajibkan dan dianjurkan untuk menjaga lingkungan. Ada riset dari Organisasi Pangan Dunia, yakni FAO, menyebutkan bahwasanya Indonesia adalah negara pembuang sisa makanan terbanyak kedua setelah Arab Saudi. Seberapa banyak? Nah, ada sekitar 300 kg per tahun per orang. Jadi contoh misalnya nih, si A misalnya. Menurut riset ini menyatakan bahwasanya si A tersebut setiap tahunnya dia membuang sisa sampah makanan ya, itu 300 kg. Nah, kita tinggal mengalihkan saja berapa jumlah rakyat Indonesia. Kita tinggal kalikan. Kalau semisal dalam satu hari semua membuang sampah tidak pada tempatnya atau semua membuat sampah, maka berapa banyak sampah yang ditampung oleh TPS? Nah, maka riset ini cukup mendasari bahwasanya Green Ramadan, bagaimana dalam Ramadan ini kita menggiatkan untuk menjaga lingkungan, itu sangat perlu. Oke. Nah, selanjutnya, lantas mengapa Green Ramadan itu penting? Selain sampah semakin banyak, yang sebagaimana Ustaz Siva sampaikan tadi, pengelolaan sampah di Indonesia itu masih kurang baik, masih kurang bagus. Nah, selain itu anak-anak, tingkat konsumsi kita itu semakin hari semakin tinggi. Nah, beriringan dengan bertambahnya masyarakat Indonesia. Nah, selain itu anak-anak, kenapa penting Green Ramadan ini dilakukan? Selain di bulan puasa ini, selain kita dianjurkan untuk menahan atau diwajibkan menahan lapar dan haus, maka di puasa ini kita diwajibkan untuk menahan diri ya. Kita dianjurkan menahan diri untuk mengkonsumsi makan berlebih. Nah, yang biasanya kalau satu porsi katakanlah 5 sendok atau sampai 10 sendok, maka lebih dari 10 sendok itu dirasa kenyang, maka cukupkan 10 sendok. Itu contoh saja. Agar apa? Agar supaya tidak mubazir. Sehingga apa? Ketika tidak mubazir, maka kita tidak menambah kuota sampah di TPS. Selain itu juga anak-anak, tentu saja Green Ramadan ini adalah momentum yang penting kita untuk mengasah jiwa sosial kita. Bagaimana kemudian kita juga merasakan lapar, sebagaimana orang-orang di sekeliling kita yang selain bulan puasa, mereka kesulitan untuk makan. Bahkan mereka bisa dikatakan setiap hari puasa karena tidak ada makanan untuk dimakan. Nah, di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan dalam berbuka. Nah, lantas bagaimana cara menerapkannya? Nah, di sini Ustaz Siva ada konsep 4R. Apakah 4R itu? Reduce, yakni mengurangi pemakaian. Reuse, yakni pemakaian kembali. Recycle, mendaur ulang, dan rethink, memikirkan kembali. Apa maksudnya itu? Yang pertama adalah reduce, kurangi pemakaian. Kita yang biasanya memakai kantong plastik setiap hari, katakanlah untuk beli takjil, untuk berbuka, maka cukupkan satu kali saja. Nah, itu ada upaya untuk mengurangi pemakaian. Nah, lantas selain itu juga dibarengi dengan penggunaan tas kain
yakni sebagai pengganti tas kantong plastik sekali pakai. Nah, reuse, pemakaian kembali. Pemakaian kembali ini salah satu contohnya adalah ketika anak-anak punya tas bekas ya, tas kain bekas yang masih bisa digunakan, masih layak digunakan, bisa digunakan untuk membeli takjil misalnya, atau membeli ke pasar. Nah, itu recycle, mendaur ulang. Nah, ini mendaur ulang sedikit lebih susah karena butuh alat di sini, butuh alat sehingga untuk kita semua minimal kita mengurangi pemakaian dan mengurangi kembali atau mengurangi pemakaian. Atau memakai kembali. Nah, lantas ada yang terakhir, nomor 4. Apakah itu? Yakni memikirkan kembali atau reading. Bagaimana kita sebelum melakukan sesuatu dipikir kembali. Apakah aku ketika membeli makanan ini dengan kantong plastik, apakah tidak berbahaya bagi lingkungan? Nah, itu adalah salah satu upaya reading, prinsip-prinsip kita untuk bagaimana cara menerapkan Gen Ramadan. Nah, lantas aplikasinya seperti apa, anak-anak? Kita kasih contoh deh. Di masjid misalnya, anak-anak ketika wudhu, ya kan, biasanya wudhunya buat mainan. Nah, siapa di sini yang wudhunya buat mainan? Nah, nggak boleh ya, karena itu termasuk mubadzir dalam penggunaan air wudhu. Itu salah satu contoh di masjid. Selain itu adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, biasanya habis minum atau habis takjil, ya, bungkus kurmanya dibuang dibuang di tempat sembarangan atau dibuat di tangga misalnya. Nah, itu tidak boleh ya. Selain itu ada membawa kotak makan atau minum sendiri. Nah, anak-anak untuk meminimalisir penggunaan kantong plastik yang sulit terurai ya, maka dianjurkan untuk membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah tentunya. Nah, yang terakhir adalah menghabiskan makanan saat berbuka. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana menerapkan Gen Ramadan di dalam masjid. Nah, lantas selain di masjid, bagaimana penerapan Gen Ramadan itu? Maka yang pertama bisa kita lakukan adalah menggunakan peralatan listrik sebaik mungkin atau tidak berlebihan. Contoh misalnya, ketika anak-anak sudah selesai ngecas handphone ya, atau bunda dan ayah selesai ngecas handphone, kalau sudah full maka lekas untuk dicabut semuanya. Nah, selain itu juga penggunaan lampu misalnya, ketika siang hari, ketika penerangan di dalam ruangan itu cukup, maka matikan listriknya. Nah, setelah itu anak-anak selain itu adalah anak-anak bisa melakukan obrolan atau kultum di lingkungan sekitar kita ya, terkait bagaimana menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan itu sudah dianjurkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan itu penting untuk diaplikasikan saat ini. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu adalah sekilas daripada tema Gen Ramadan ya, puasa hijau, bagaimana kita di bulan puasa ini melakukan aksi-aksi nyata dalam melaksanakan penyelamatan lingkungan dari rumah kita, di lingkungan terkecil atau di lingkungan terdekat kita. Oke, itu saja anak-anak. Cukup sekian dari Sasifa. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah kata. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.